Jejak Sumitro Jojo Hadikusumo, ayah Prabowo yang jadi buruan Soekarno. Sumitro dikenal sebagai ekonom yang puas malang melintang di pemerintahan. Bahkan karirnya dimulai sejak awal-awal masa kemerdekaan Indonesia. Sumitro berhasil meraih gelar doktor ekonomi di Amsterdam, Belanda pada tahun 1940 di usianya yang baru 26 tahun. Usai Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, Sumitro lekas memutuskan pulang ke tanah air. Namun, bukan kabar baik yang ia dapatkan saat menginjakan kakinya di kampung halaman pada 1946. Justru, kabar duka yang menghampirinya. Dua adik kandungnya yaitu Subianto dan Sujono harus tewas dalam pertempuran melawan tentara Jepang di Tangerang. Peristiwa itu meninggalkan luka mendalam yang membekas. Hingga Sumitro pun memilih untuk membangkitkan jiwa nasionalismenya. Mulai sejak itu, Sumitro berkomitmen untuk ikut berjuang dan mengabadikan diri bagi bangsa Indonesia. Karir Sumitro di pemerintahan. Sebagai ahli ekonomi, peran Sumitro dalam pemerintahan bangsa Indonesia saat itu sangat signifikan. Dirinya bahkan memiliki karir cemerlang di kabinet. Diketahui antara 1950 hingga 1951, ekonom kelahiran 29 Mei 1970 itu menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian di Kabinet Natsir. Selanjutnya, pada 1952 hingga 1953, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Wilopo. Jabatan yang sama kemudian kembali digenggamnya antara 1955 hingga 1956 di Kabinet Baharudin Harahap. Jabatan Sumitro memang terkesan singkat, hal itu menggambarkan betapa tidak stabilnya politik Indonesia pada Orde Lama. Terbukti dari sini bergantinya Kabinet Pemerintahan kepemimpinan Soekarno, di mana dirinya rata-rata hanya menjabat menteri selama setahun. Sumitro diburu Soekarno. Politikus yang wafat pada 9 Maret 2001 itu pernah dicekam ketika masa kabinet Juanda tepatnya pada tahun 1957. Kecaman dan intimidasi itu disebabkan karena Sumitro dan pro-kapitalis dan pro-investor. Sedangkan pada saat itu arah politik Indonesia lebih condong merapat ke kiri, yaitu blok komunis Uni Soviet dan Cina. Sumitro pun dimusuhi pada kabinet yang berseberangan dengan dirinya. Bahkan pemberitaan Sumitro melakukan korupsi ada di mana-mana. Pada Mei 1957, Sumitro bahkan dipanggil 2 kali oleh pihak kepolisian karena tuduhan korupsi. Hal itu terkait dengan pelanggaran dana Partai Sosialis Indonesia untuk pemilu 1955. Kemudian dirinya dipanggil untuk ketiga kalinya pada 8 Mei 1957. Melihat kondisi politik yang tidak berpihak kepadanya, ia pun memutuskan untuk bersembunyi. Dalam pelariannya inilah, Sumitro sempat lintang-lantung. Mulai dari bersembunyi di rumah rekan di Tanah Abang, kemudian pindah ke Pulau Sumatera. Pada 15 Februari 1958, dideklarasikan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Padang. Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menterinya dan yang mengejutkan ada nama Sumitro sebagai Menteri Perdagangan dan Komunikasi. Namun, pemberontakan PRRI berhasil ditumpas TNI Angkatan Darat saat itu. Sumitro yang tercatat namanya dalam daftar kabinet PRRI melarikan diri ke luar negeri. Dia sempat tinggal di Malaysia dan Thailand. Dalam pengasingannya, Sumitro tetap menjalin kontrak dengan perwira tentara yang anti-komunis. Kemudian dirinya kembali ke Indonesia setelah Bung Karno lengser, pasca peristiwa Gerakan 30 September. Hingga akhirnya ia menjadi arsitek ekonomi pada pemerintahan Soeharto.